Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifan Saiful Mukti, kelas 12 KAA, absen 22, akan menjelaskan tentang termokimia dalam pelajaran kimia fisika. Termokimia adalah ilmu kimia yang mempelajari panas yang berhubungan dengan reaksi kimia. Selanjutnya, sistem adalah segala sesuatu yang kita amati pada reaksi kimia. Contohnya adalah reaktan dan produk. Selanjutnya adalah lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang di luar sistem dan mempengaruhi sistem tersebut. Selanjutnya, keadaan suatu sistem. Yang pertama, tekanan, volume, suhu, dan jumlah mol zat. Sistem memiliki energi tertentu yang tersimpan di dalam sistem, yaitu energi dalam. Besar energi dalam suatu sistem kimia tidak dapat diukur, tetapi perubahan energi dalam dapat diukur jika sistem mengalami perubahan. Besarnya perubahan ini berdasarkan jumlah kalor yang dipertukarkan antara sistem dan lingkungan. Dapat dituliskan dengan rumus I sama dengan M kali C kali delta T, yang dimana Q adalah kalor, M adalah massa zat dengan satuan gram, C adalah kalor jenis zat dengan satuan joule per gram Kelvin, dan delta T adalah perubahan suhu dengan satuan Kelvin atau Celsius. Dan selanjutnya adalah hubungan sistem dan lingkungan. Sistem bisa melakukan kerja maupun menerima kerja dari lingkungan. Kalor yang dilepas dan dibutuhkan dalam suatu reaksi kimia dalam keadaan tekanan tetap disebut entalpi. Sistem bisa melepaskan kalor ke lingkungan dan bisa juga ke lingkungan memberikan kalor kepada sistem. Dalam fisika, energi dalam perubahan energi dapat dicari dengan kalor plus usaha, yang dimana adalah delta U sama dengan energi dalam volume tetap, dan Q adalah kalor, W sama dengan usaha, dan delta U bisa juga dicari dengan U2 dikurangi U1. Sedangkan dalam reaksi kimia, perubahan entalpi dapat dicari dengan kalor ditambah dengan usaha. Dan perubahan entalpi juga dapat dicari dengan mengurangkan entalpi produk dengan entalpi reaktan. Selanjutnya, pada reaksi endoterm, jika perubahan entalpi ditambah entalpi produk, hasilnya akan lebih besar daripada entalpi reaktan. Sedangkan jika dalam eksoterm, perubahan entalpi dikurangi entalpi produk akan lebih kecil daripada entalpi reaksi. Selanjutnya adalah satuan energi. 1 kalori sama dengan 4,184 joule. Lalu 1 kilojoule sama dengan 1000 joule. Lalu 1 kcal sama dengan 1000 kalori. Dan yang terakhir 1 kcal sama dengan 4,184 kilojoule. Dan selanjutnya adalah reaksi eksoterm dan endoterm. Ciri-ciri reaksi eksoterm adalah yang pertama adalah reaksi yang melepaskan atau membuang kalor ke lingkungan. Selanjutnya suhu lingkungan menjadi naik, lalu perubahan entalpi negatif dan perubahan entalpi lebih kecil dari 0. Sedangkan ciri-ciri reaksi endoterm adalah yang pertama, reaksi yang menyerap atau memerlukan kalor ke lingkungan, lalu suhu lingkungan menjadi turun dan perubahan entalpi positif. Yang selanjutnya adalah diagram energi potensial reaksi eksoterm dan endoterm dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya adalah contoh reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi eksoterm dapat dilihat pada gambar api unggun karena terjadi pelepasan kalor dan kenaikan suhu. Sedangkan reaksi endoterm dapat kita lihat pada gambar es batu, yang mana
menyerap kalor, dan suhu menjadi turun. Jenis-jenis perubahan entalpi. Persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang meliputi keadaan fisik, jumlah zat, serta kalor yang menyertai reaksi. Contohnya adalah persamaan kimia sama dengan keadaan fisik dan jumlah zat. Yang mana persamaan kimianya adalah 1CH3OH plus 1,5 O2 CO2 plus 2H2O. Persamaan termokimia sama dengan perubahan entalpi. 1CH3OH plus 1,5 O2 menjadi 1 CO2 plus 2H2O dengan nilai perubahan entalpi sebesar min 638 kJ per mol. Dan cara pembacaan reaksi di atas adalah pembakaran 1 mol cairan CH3OH dengan 1,5 mol gas O2 menghasilkan 1 mol gas CO2 dan 2 mol gas H2O, dan reaksinya melepaskan kalor sebesar 638 kJ. Jenis-jenis entalpi. Jenis entalpi yang pertama adalah entalpi pembentukan. Entalpi pembentukan adalah perubahan kalor yang dihasilkan ketika 1 mol suatu senyawa dibentuk dari unsur-unsurnya pada tekanan 1 atm dan suhu 25 derajat Celcius. Contohnya adalah reaksi pembentukan CH3OH, yang dimana dibentuk melalui C ditambah 2H2 tambah setengah O2 menjadi CH3OH dengan entalpi pembentukan sebesar min 239 kJ per mol. Yang kedua adalah entalpi disosiasi atau penguraian. Perubahan entalpi disosiasi adalah perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya dalam keadaan standar 25 derajat Celcius dan 1 atm. Reaksi ini kebalikan dari reaksi pembentukan. Jika reaksi tersebut eksoterm, maka akan menjadi endoterm, dan sebaliknya jika reaksi tersebut endoterm akan menjadi eksoterm. Contohnya adalah CH3OH menjadi C plus 2H2 plus setengah O2 dan nilai entalpi disosiasinya adalah plus 239 kJ per mol. Nah, contoh ini kebalikan dari contoh entalpi pembentukan. Yang selanjutnya adalah entalpi pembakaran. Entalpi pembakaran adalah perubahan entalpi pada pembakaran 1 mol zat dengan gas oksigen pada keadaan standar 25 derajat Celcius dan 1 atm. Contohnya adalah CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O dengan entalpi pembakaran sebesar min 212 kJ per mol. Yang selanjutnya adalah azaz-Black. Berlaku persamaan kalor lepas sama dengan kalor diterima. Berlaku juga N kali perubahan entalpi sama dengan M kali C kali delta T. Berlaku juga persamaan N kali perubahan entalpi sama dengan C besar kali delta T, yang mana M adalah massa larutan dengan satuan gram, C kecil sama dengan kalor jenis larutan dengan satuan joule per gram Kelvin, dan delta H sama dengan entalpi, N sama dengan mol, C besar sama dengan kapasitas kalor dengan satuan joule per Kelvin, dan delta T adalah perubahan suhu dengan satuan Celcius atau Kelvin. Yang selanjutnya adalah kalorimeter. Kalorimeter adalah alat untuk mengukur kalor yang terlibat dalam reaksi. Alat ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kalorimeter sederhana. Kalorimeter sederhana dilakukan pada tekanan konstan, yang mana perubahan entalpi sama dengan kalor reaksi, dan kalor reaksi sama dengan min kalor larutan sama dengan min dalam kurung M kali C kali delta T. Yang kedua adalah kalorimeter BOM. Kalorimeter BOM adalah kalorimeter khusus untuk mengukur kalor pada pembakaran yang terjadi pada volume konstan, yang mana delta U sama dengan Q reaksi, dan Q reaksi sama dengan min dalam kurung Q BOM plus Q air sama dengan min dalam kurung C BOM dikali delta T
plus M kali C kali delta T, yang mana CBOM adalah kapasitas kalor bom. CBOM sama dengan kapasitas kalor BOM dengan satuan Joule per Celsius, dan M adalah massa air dengan satuan gram, dan C besar adalah kalor jenis air dengan satuan Joule per gram Celsius. Dan berikut adalah gambar dari kalorimeter BOM dan kalorimeter sederhana. Yang selanjutnya adalah hukum Hess. Hukum Hess juga dapat disebut hukum penjumlahan kalor, yang berbunyi kalor reaksi dari suatu reaksi tidak bergantung pada mekanisme atau tahapan reaksi, apakah reaksi tersebut berlangsung satu tahap atau beberapa tahap. Yang selanjutnya adalah hukum Laplace. Perubahan entalpi berubah tanda jika reaksi dibalik. Cara perhitungan untuk menentukan perubahan entalpi adalah menggunakan rumus entalpi pembentukan, lalu data lengkap, atau diagram energi dan diagram siklus. Yang selanjutnya adalah pengertian dan rumus energi ikatan. Energi ikatan adalah energi yang dibutuhkan untuk memutus satu mol ikatan menjadi atomnya dalam keadaan gas. Perubahan entalpi reaksi sama dengan jumlah energi ikatan reaktan dikurangi jumlah energi ikatan produk. Untuk menghitung perubahan entalpi reaksi berdasar energi ikatan, semua spesies kimianya harus dalam berwujud gas. Cara menghitungnya, semua yang ada pada reaksi diubah dulu ke dalam bentuk ikatannya. Dan ini adalah contoh dari penyelesaian penentuan perubahan entalpi dengan energi ikatan.